Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-110. Insyaallah kita akan bahas hikmah 37 dan 38. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari nomor 261 baris bawah, beliau mengemukakan ada tulisan syattani baina man yastadallu bihi aw yastadallu alaihi. Artinya syattani sangat berbeda. Jadi ada dua perkara yang sangat berbeda. Baina man yastadallu bihi, di antara orang yang berdalil, orang yang berhujjah bahwasanya adanya Allah itu ya dibuktikan dengan adanya alam, dengan orang yang yastadallu alaihi, orang yang berdalil kepada adanya Allah, kebalik, kepada adanya alam menunjukkan adanya Allah. Jadi dibolak-balik saja ini. Jadi berbeda jauh nanti pandangannya. Dan perspektif daripada orang tasawuf juga nanti akan ada dua macam. Ketika orang itu wusul, ketika orang itu menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum jauh ya, biasa Kang Farid akan pancing dulu supaya apa? Memudahkan ya, kita mencerna di dalam kajian kitab tasawufnya. Kalau kita kaitkan dengan Allah, mungkin kita membutuhkan otak yang ekstra gitu ya. Nah, saya pancing dengan adanya saya di sini, adanya Kang Farid. Ya. Itu misal Kang Farid menulis sebuah surat, dan surat itu ternyata berserak ada di depan halaman sana. Kemudian pemuda-pemuda sini menjumpai atau menemukan surat yang saya tulis. Nah, pertanyaannya, bila mana ada orang yang berpendapat adanya Kang Farid itu dibuktikan dengan adanya tulisan surat, ada yang berpendapat bahwasanya adanya tulisan surat itu membuktikan adanya Kang Farid. Dibolak-balik saja, tapi nanti akan berbeda pemahamannya ya, akan berbeda. Oke. Kalau seandainya berpandangan, kalau seandainya di situ ada surat, suratnya surat cinta, ada surat cinta, pertama salam, orang biasanya apa? Pantun dulu, buah manggis di dalam kaca ya. Salam manis buat yang baca. Kemudian biasa isi, nah di sana isi nama juga orang yang cinta menggebu-gebu. Isinya itu apa? Genggamlah erat tanganku ini wahai kasihku, kan ku ciptakan damai di dalam hatimu, biar masa terus bergulir dan berlalu. Cintaku hanya padamu, sayangku hanya padamu. Jari kanan apa jepret. Nah, ketika di situ menemukan surat, nah kalau adanya surat membuktikan adanya Kang Farid, ya, ketika buktinya itu hilang, Kang Faridnya bisa hilang tidak? Ketika suratnya itu tidak ditemukan, yakin tidak ada Kang Farid?
buktinya tidak ada, enggak ada sesuatu yang ditemukan. Berarti enggak ada. Bisanya kalian itu meyakini bahwasanya Kang Farid ada berdasarkan bukti yang ada itu, tulisan surat. Paham? Sehingga apa? Kang Farid bisa hilang ketika yang kita temukan ya bukti, sedangkan buktinya itu tidak ada. Tapi kalau kebalikannya, kalau seandainya kalian itu yakin kepada Kang Farid itu bisa dibuktikan dengan adanya surat. Ketika suratnya tidak ada, tetap Kang Farid ada nggak? Ada. Nah itulah bedanya ya, dengan orang-orang yang nanti berbeda pandangan. Apabila ada yang berdalil bahwasanya adanya Allah, adanya alam ini, atau sebaliknya, ya ada yang berpandangan bahwasanya adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Nah itu akan berbeda. Nah kata Imam ya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menjelaskan al-mustadallu bihi arafa al-haqqu li ahlihi fa asbata al-amra min wujudi aslihi. Jadi orang yang meyakini bahwasanya Allah itu ada dibuktikan dengan alam ini ada, berarti dia telah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu berarti telah fa'athbatal amra, meletakkan perkaranya itu pada tempatnya, pada wujud asalnya, artinya benar. Tapi bila mana wal istidlalu alaihi, orang-orang yang di situ meyakini bahwasanya adanya alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya man adamal usula ilaihi, orang itu berarti belum kenal kepada Allah. Orang itu belum usul ya, belum sampai menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa wa kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena sejak kapan Allah itu gaib? Sejak kapan Allah itu tidak ada? Sehingga di situ memerlukan dalil dulu baru kita yakin. Tadi kalau seandainya membutuhkan dalilnya nggak ada, berarti Allahnya nggak ada. Jadi harus kita pahami nanti ini ya, karena nanti akan bertemu dengan keterangan yang selanjutnya. Kemudian juga sejak kapan ya Allah itu jauh sehingga kita memerlukan media untuk bisa kita sampai yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya hal ini sangatlah berbeda jauh antara orang yang yastadallu bihi, artinya orang yang yakin kepada Allah dengan buktinya alam, atau sebaliknya ia itu ya yakin kepada alam ini ada menunjukkan adanya Allah. Nah nanti ya keterangannya orang yang bisa usul, orang yang bisa menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala nanti ada dua tipe. Satu adalah muridun, yang kedua muradun. Beda sedikit. Kalau murid, kita murid mencari atau salik sang pengembara rohani. Artinya apa? Muridun, orang yang berharap kita bisa menyaksikan Allah. Tapi kalau murad, dia sudah sampai. Karena apa? Orang itu adalah orang-orang zadab, orang-orang mazdub, orang-orang yang dikehendaki Allah, orang-orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermakrifat kepadanya. Nah, jadi sehingga sangat berbeda ya golongan muridun dengan golongan muradun. Keterangannya apa Kang Farid? Yang namanya murid, yang namanya muridun, yang namanya salikun, itu di dalam suluknya, di dalam metodenya, di dalam caranya ia mengenal Allah Subhanahu wa taala masih terhalang dari Allah. Karena apa? Mata hatinya itu masih melihat selain Allah. Allah itu masih gaib.
masih tidak kelihatan di dalam mata hatinya. Sehingga apa? Dia gunakan media, dia menggunakan dalil. Untuk apa? Menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang gampangnya, dia itu orang berzikir. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan lidahnya Allah, ia yakin, tapi dia masih memperhatikan kepada lisannya, kepada ucapan-ucapan yang ia lantunkan, ya, yang terus menerus ia lakukan, ya. Kemudian yang namanya si murid tadi, ya, tidak memperhatikan, padahal segala sesuatunya itu adalah Allah yang telah menggerakkan, Allah yang telah melakukan, Allah yang telah memberikan kekuatan. Jadi kita masih di situ melihat kepada selain Allah. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, wajar saja. Salah tidak secara syariat, apalagi enggak. Ya. Tapi model orang seperti ini ya kurang hebat, ya, karena masih belum sampai. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang muradun, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditarik ya ke alam Tuhanan, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga di sana bisa menghilangkan keterkaitan antara makhluk-makhluk Allah. Jadi tiada yang wujud kecuali Allah. Semuanya itu tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Nah, ini orang yang muradun. Nah, ketika dia itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan posisinya yang biasa kita lihat di dunia itu kayak orang gila, ngaceprak. Padahal apa? Dia sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ketuhanan, sehingga di alam sadarnya itu ya dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Padahal apa? Dia lagi mabuk dengan Allah, ya, karena apa? Pikiran-pikirannya. Nah, ketika alam sadarnya itu sudah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turun di alam dunia, dia sadar melihat lagi, maka yang ia lihat, ia meyakini bahwasanya semua makhluk ini ada, bukan ada, tapi diadakan oleh Allah. Bahasanya seperti itu. Nah, itulah orang yang muradun. Karena apa? Yang ada hanya Allah. Nah, kemudian pada pasal hikmah yang selanjutnya, yaitu ada dua tipe juga orang yang sudah sampai, dengan orang yang ya berharap kita bisa sampai. Di hikmah ke-38 ini ada liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Jadi orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekayaan, berupa uang, maka orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendermakan, akan memberikan, akan membagi sesuai dengan apa yang dimilikinya. Katakan kalau di sini ya orang yang dikaruniai uang banyak, kalau dia itu sudah sampai kepada posisi di mana ia itu terlepas daripada hubungan makhluk, yang ia lihat itu bukan makhluk, tapi ia buka lebar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ke alam tauhid, ke alam ketuhanan, maka dia itu akan memandang luas, seluas-luasnya ya pandangan mereka ya dalam hidup ini. Sehingga orang yang model seperti itu tidak akan berpikir bahwasanya harta yang ia miliki itu berharga. Katakanlah kalau seandainya uang itu kayak kertas biasa, kalau dia punya emas ya kayak batu biasa,
Kalau dia punya mobil seperti barang bekas, barang rongsokan. Kalau seandainya itu dia ada pangkat, ya biasa saja seperti orang yang tidak berpangkat. Artinya apa? Ketika dia itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, maka dia tidak akan menggenggam, akan mudah melepaskan. Kalau disuruh korban ini kan ya, bulan-bulan korban, maka dia akan beli kambingnya, beli sapinya. Iya. Karena apa? Ini titipan Allah dan saya mampu, kenapa tidak? Dicontohkan kok oleh para nabi, para rasul dan orang terdahulu, betapa mereka itu ya cinta pada Allah dan bersyukurnya kepada Allah. Di hari raya kurban mereka selalu tiap tahun berkurban, selalu tiap tahun berkurban ya. Itu orang yang sudah usul ya, orang yang sudah sampai ya ketika dititipi harta. Tapi kalau orang yang belum sampai masih melihat-lihat kepada keterkaitan makhluk, biasanya ketika dia itu memberi, dia berpikir nanti ada ganti, baru dia berikan. Tapi kalau seandainya enggak, makanya apa? Timbul nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu ya. Nunggu dulu sesuatu bukti yang bisa menguntungkan dia. Nah itu kan repot ya. Bisa-bisa amalnya itu terhalang. Ya maaf, kalau seandainya umur nggak ada, nah kan begitu. Jadi kembali lagi, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah disadarkan pada malam hari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha nyata, yang maha ada, itu ditampakkan dari dua cara. Silakan, apakah kita menjadi orang yang mencari ya terus dan mencari agar kita bisa bermakrifat Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjadi orang yang nanti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun maaf amalannya itu sangat sedikit ya. Kemudian tadi contohnya yang kepada orang yang dititipi ya kekayaan, maka apa? Orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan menggenggam. Tetapi ketika dia itu adalah orang-orang yang masih berpikir, masih hanya sebatas tahu dan memahami ya hal-hal itu adalah hal baik, masih berpikir-pikir, nah itu orang yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah lebih jelasnya ada di hikmah selanjutnya ya, supaya kita lebih paham lagi. Oh, berarti pemahaman yang kemarin itu ditambahkan dengan ini seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.